Sobat TJAL, kembali bersama saya Nindya. Kali ini kita akan membicarakan tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang sering kita sebut dengan MBKM. Nah, MBKM ini sudah berjalan sejak tahun 2020 ketika Menteri Pendidikan kita adalah Bapak Nadiem Makarim. Nah, MBKM sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali program. Ada yang sifatnya adalah program kementerian atau dilakukan oleh pihak kementerian langsung, ada juga yang sifatnya adalah mandiri. Nah, program yang dari kementerian itu sering disebut dengan MBKM flagship. Contohnya praktisi mengajar, kemudian kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, dan lain sebagainya. Sedangkan MBKM mandiri itu terdiri dari beberapa program seperti magang, studi independen, bina desa, kemudian penelitian, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan antara MBKM flagship dan MBKM mandiri? Sebenarnya yang membedakan hanyalah siapa yang membiayai program MBKM itu. Jika program MBKM dibiayai oleh kementerian, maka kita sebut sebagai MBKM flagship. Tapi jika dibiayai oleh fakultas ataupun universitas, maka disebut sebagai MBKM mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang MBKM mandiri yang ada di Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, tahun ini Program Studi Ekonomi Pembangunan memiliki 3 program MBKM mandiri. Pertama, ada program magang. Magangnya itu di instansi-instansi yang memang terkait dengan program studi ekonomi pembangunan. Yang kedua ada program MBKM riset atau MBKM penelitian yang tujuannya untuk membantu atau melatih mahasiswa melakukan penelitian. Yang ketiga adalah MBKM studi independen. Setiap program MBKM memiliki output yang berbeda-beda. Ada yang outputnya berbentuk infografis, ada yang outputnya berbentuk publikasi. Nah, kalau studi independen itu outputnya berbeda lagi. Ada yang bentuknya majalah, video dokumenter, bahkan publikasi pada artikel atau jurnal yang terakreditasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Varyastuti, halo Ibu. Halo juga. Akan lebih spesifik berbicara tentang studi independen karena Ibu Varyastuti adalah dosen pembimbing lapangan untuk kegiatan studi independen MBKM Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, Bu Tuti, bisa ceritakan sedikit pada program studi independen ini apa sih Bu yang akan dikerjakan? Oke, baik ya. Pertama adalah saya ini pengajar mata kuliah di perekonomian Kalimantan Barat dan perbatasan. Itu kan salah satu perbatasan itu kan salah satu keunikan di dalam kurikulum kita. Itu ya baik saya S1, S2, S3 tuh selalu menekankan itu. Kemudian selain itu saya juga banyak penelitian tentang perbatasan. Kemudian lalu saya ikut pikir untuk membuat proyek independen ini. Nah, proyek independen itu outputnya adalah menghasilkan film dokumenter tentang perbatasan. Nah, ini dibagi atas 2 karena ada 2 kelompok ini ya. Yang satu adalah tentang mobilitas penduduk di perbatasan, terutama perbatasan yang internasional. Kemudian yang kedua adalah perdagangan di perbatasan yang tradisional. Tuh. Jadi ada 2 film dokumenter untuk masing-masing grup menghasilkan 1 film dokumenter. Kemudian menghasilkan juga majalah foto. Jadi mahasiswa itu di lapangan, nanti saya akan lebih jelaskan lagi di lapangan bagaimana ya. Intinya outputnya itu adalah majalah foto-foto selama artinya seperti film tapi dalam bentuk foto gitu ya. Foto yang bercerita, itulah. Kemudian yang ketiga adalah kita akan memasukkan kemungkinan di jurnal-jurnal yang sifatnya seperti PKN gitu. Nah, itulah dia. Nah, untuk menghasilkan itu kami ke lapangan. Ke lapangannya itu ada dua grup kan ya. Yang grup pertama tuh ya yang mana yang internasional itu lebih fokus pada Intikom karena Intikom kan memang internasional gitu ya. Intikom dan sekitarnya.
Nah kemudian untuk yang tradisional ini yang sangat luas ya. Jadi kami itu ke Kabupaten Bengkayang, ya ada perbatasan di situ ada Jagoi Babang. Ya. Kemudian dari Jagoi Babang itu kami pergi ke Aruk, Kabupaten Sambas. Dari Arus kami pergi ke perbatasan tradisional juga, tapi sudah ditutup, sementara ditutup ya, Temajuk. Seperti itu. Ya jadi ada dua itu ya, dua tempat. Dua wilayah. Karena satu wilayah tuh yang tradisional itu mencakup beberapa perbatasan. Jadi di situ kami merekam. Jadi kita ini benar-benar merekam kondisi real di lapangan. Jadi misalnya begitu pintu perbatasan buka jam 7 itu kita udah siap lah. Kita tahu ya. Kita orang itu begitu tertatar pedagangnya. Begitu jam 7 buka masuk ke area PLDN. Jadi mereka berproses di situ kemudian untuk membawa barang dagangannya itu ke Malaysia. Itu antara seperti itu ya. Jadi kita terikat dengan waktu. Sehingga waktu kami di Jagoi Babang itu ya. Di Jagoi Babang itu kan kami mau merekam misalnya desa yang merupakan sumber sayur yang banyak dijual di perbatasan. Jadi ada yang beberapa orang ini kan satu kelompok misalnya 5 orang ya. Ada yang di desa merekam kondisi di mana terjadi transaksi dengan antara petani dengan pedagang pengumpul atau lagi mereka sedang bekerja segala macam. Yang satunya harus ke perbatasan karena pada pagi itu terjadi transaksi juga. Jadi dua-dua tuh kalau sore makin sedikit gitu. Jadi artinya memang dua-dua itu harus sebelum misalnya jam 12 ke bawah lah itu puncaknya. Nah seperti itu. Jadi benar-benar waktu itu harus diperhitungkan. Karena tadi kita merekam, kita tidak pakai setting lah ya. Kita benar-benar merekam apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita mewawancarai juga administrator PLDN. Jadi ada PLDN Entekong, Aruk, kemudian Jagoi Babang itu disebut juga PLDN walaupun masih tradisional. Jadi mereka sangat ya membantu kita. Jadi kami boleh merekam di dalam dan di sekitar PLDN. Kemudian mereka juga menemani kita untuk berkeliling. Jadi itu bantuan yang kami terima ya. Jadi harapannya tentu hasil filmnya itu nanti cukup baik lah. Oke, berarti studi independen ini terjadi di 3 kabupaten utama ya Bu, Kabupaten Sanggau. Sanggau ya. Kemudian Kabupaten Sambas dan ya. Kabupaten Bengkayang. Ya. Bapak. Betul. Bengkayang. Jagoi Babang di Bengkayang ya. Itu makan waktu berapa lama Bu untuk merekam 3 kabupaten yang secara geografis jauh lah gitu. Nah itu ya. Jadi kalau untuk yang Entekong itu kami 2 hari 1 malam. Karena memang sudah diatur jamnya itu kita berangkat jam berapa, kita harus turun jam berapa, pokoknya segitu. Malam pun kami ambil film gitu ya, misalnya misalnya kita kalau ketemu dengan masyarakat kan bisa tidak terikat ya. Tapi kalau yang terikat kan di area PLDN atau pas orang yang mau masuk ke area PLDN itu kan ada yang terikat, ada yang tidak. Jadi kita sebenarnya atur waktu. Jadi cukup waktunya untuk Entekong itu 2 hari 1 malam. Kemudian kalau untuk yang Bengkayang memang agak lama karena cukup berjauhan. Iya. Jadi di situ kita 3 hari 2 malam. Nah kemudian karena di balik Jagoi Babang itu adalah sedikit wilayah Malaysia yang kita tidak dapat masuki gitu. Nanti kemudian saya akan pergi juga ke sana, tetapi hanya ambil yang bagian di wilayah Malaysia. Seperti itu sehingga bisa dilengkapi itu filmnya di belakang. Itu dari Jagoi Babang, Ibu pulang dulu ke Pontianak atau dari Jagoi Babang Ibu langsung lanjut ke Aruk? Oh langsung ke Aruk, karena di situ ada jalan tembus 1 jam. Oh berarti kan jalur baru itu ya? Jalur baru, ya. Jadi kita menikmati jalur baru di situ. Jadi rutenya ya dari Pontianak kan, terus kita nginep dulu nih. Kita berangkatnya tuh setelah zuhur lah ya, jam 1 gitu. Terus sampai di mana di kecamatan terdekat itu kecamatan kecamatan apa namanya tuh kecamatan terdekat lupa. Kita nginep di situ Sanggolido ya. Kita nginep di situ supaya apa?
Karena pagi-pagi ini kami harus berpencar di situ. Sebab kalau perginya subuh dari sini sampai sana terlalu banyak buang waktu. Oh, Jadi jam 1 kami berangkat sampai di Sanggolido itu malam, kita tidur. Besok paginya jam 7 tuh sudah kita turun. Nah kita turun udah berpencar, satu pergi sana, satu pergi ke sini. Mula-mula pergi bersama sih di desa itu ya, habis itu berpencar. Karena kayak waktu tidak mungkin kami sore itu harus pergi ke Aruk. Dan karena pun kalau sore kan udah agak sunyi. Jadi sekitar jam berapa kita ya, sekitar jam 4-an tuh baru kami tuh makan sampai sore loh. Karena nggak bisa lagi kami atur ini, makan tuh. Kalau kami makan berarti kami hilang ini. Itu jadi seperti itu. opportunity cost-nya tinggi. Iya, bahkan misalnya ya mobil kan dari Pontianak cukup satu. Ya. Tapi begitu kami pecah itu, ya, kami harus sewa mobil, terus pakai ojek. Ada ojeknya juga di situ kan untuk ke titik nol itu ya. Jadi seperti itu terus sehingga waktu sore kami nyebrang, ke Aruk malam kami baru sampai. Nah di Aruk itu mulai jam 7. Ya, besoknya ya, jam 7 ya. Habis itu saya bilang, paling lambat jam 10 harus meninggalkan Aruk. Tadi kan kita kan udah janji. Dengan administrator VLD-nya udah siap, jam sekian kami siap wawancara. Jadi silahkan sebelum jam itu kami sudah keliling nih. Jadi jam 7 buka, kita sudah masuk, kita sudah merekam segala macam. Nah kemudian begitu jam 10 lah, kami langsung ke Temajuk. Wow. Di Temajuk situ, di Temajuk itu ya, kita datang itu, oke. Jam 12 lewat lah ya kita datang situ langsung karena saya familiar lah dengan lokasi itu ya, ambil dulu lokasi pantai-pantai, habis itu kita makan dan sholat, langsung kita udah janjian juga nih, udah janjian dengan di titik nol kan ada pedagang, ada kelompok wisata segala macam, jadi semua sudah dipersiapkan dan tidak ada yang makan waktu. yang dia ada. Jadi begitu jam selesai jam berapa, jam 2 lewat lah situ ya, kita pulang langsung lewat Sambas dan Singkawang gitu. Oke Bu. Lah kalau Jago ini saya belum pernah. Kalau Aruk sama Entikong udah. Tadi kan Ibu ada bilang jadi sempat sewa ojek untuk sampai ke titik nol. Ya. Itu jalannya memang nggak bisa dilalui sama kendaraan roda 4 kan? Nah sebenarnya ini ada kesalahan teknis. Kami kan udah menyewa mobil. Kami kan ini kan lokasi baru. Saya juga belum pernah. Kalau yang dulu pernah. Iya. Dulu tuh pernah. Jadi kita mobil itu turunlah kita di kantor PLBE. Kan kata administrator silahkan kita keliling lah kita sebelum diwawancara kan. Ke situ terus turun kan. Terus kalau mau ke ini gimana? Bu kalau mau ke titik nol, Ibu langsung aja deh mobil itu satu. Sementara yang mobil kami sewa kami sudah pulang supaya tadinya kan tidak mikir itu kan kami maunya itu dijemput sama mobil yang selanjutnya. Iya. Jadi akhirnya kita pakai ojek dari PLBN ke titik nol itu satu ojek itu 25.000 motor. Itu bawa alatnya gimana Bu? Ibu kan harus merekam. Berarti kan ada peralatan-peralatan yang ada standing. Itu gimana cara bawanya? Mas saya bawa. Jadi kami satu motor. Jadi kami cuma bertiga di situ, Jadi udah masing-masing udah bawa peralatannya. Pokoknya sampai di situ rekam kan berbagi tit. Nah, jadi ada bertiga. Kemudian kami di sana itu ya lumayan lah 1 jam lebih lah begitu ya. Habis itu kami pulang. Tapi masih di PLBN wawancara. Nah pulangnya itu kami petugas imigrasi membantu kami berartikan mobil siapa yang mau pulang ke kami sekarang kami tujuan kami ke ini aja ke desa Jago ke kantor desa kan. Jadi kami numpang aja pulangnya tuh, perginya banyak dan kami dulu sampai 250.000 gitu. Tapi tadi supaya karena itu tidak bisa ditunda. Iya benar. Kegiatannya itu harus cemen tuh gitu. Jadi kita tidak ada settingan istilahnya. Setting paling untuk yang ini. Setting tuh paling untuk rekaman. Maksudnya kita kan dia rekaman ya. Tapi yang lainnya tuh memang real gitu. Oke. Nah, terus dari Jagoy ke Aruk yang lewat jalur baru itu berarti tembusnya ke Galing kah? Oh, dia ada 2. Ada belokan. Ya, ada belok ke Galing, ada ada kalau Galing tuh menuju Sambas. Nah, ketika kami menuju kita kan pergi ke ini ya, kita lewat Sungai Bening pergi ke mana tuh ke Temajuk ya. Nanti keluar dari Temajuk menuju Sambas lewat Galing. Tuh, jadi Galing itu antara Sambas dengan Aruk.
Oh iya. Nah, dan di situ juga kami ada fasilitasi juga ya. Di Aruk itu kami nginap di Wisma Indonesia. Dia berupa apartemen, ya, berupa apartemen. Sedangkan kalau di Entekong itu seperti hotel berbintang lah. Hotel dengan biaya kebersihan. Gitu. Berarti ya Bu, kita kan sering dengarkan kalau pemerintah sekarang itu membangun wilayah perbatasan, dibaguskan karena itu adalah terasnya Indonesia. Nah berarti secara fisik memang ada ya Bu ya perbaikan gedung PLBN-nya, terus sampai dibangun Wisma Indonesia. Gitu. Situ aja terjadi. Di situ aja. Ya. Berarti di sekitarnya tidak ada pembangunan seperti biasa. Seperti sama dengan yang dulu. Jadi kita menikmati juga sih yang di daerah area PLBN kita apa namanya? Termasuk kita juga menerima manfaat kemudahan di sini daripada kita tidur di luar, nginap di luar kan. Kalau di sini kan jam 7 kan PLBN itu dibuka ya. Sedangkan orang itu sudah bertunggu ya, terutama orang-orang yang mau nyebrang, yang mau berdagang segala macam. Itu dari beberapa orang ya yang seperti contohnya di Entekong ya. Di situ ya ketemu misalnya ya. Selain orang yang pakai takin membawa sayuran, ada nih tukang urut, ada tukang urut perbatasan gitu. Tapi dia tidak pernah balik. Yang pulang-pulang hari itu biasa yang jualan sayur pakai takin. Nah, yang tukang urut itu biasa seminggu itu sekitar 2-3 hari lah dia di sana terus pulang. Dan kemudian ada beberapa lagi lah yang berjual dan lain-lain ya. Dan ada satu hal lagi, kalau sekarang ini daerah Entekong walaupun penduduk perbatasan, kalau di Jagababang kan penduduk perbatasan pakai fasilitas batas, tapi untuk Entekong sekarang harus pakai paspor. Kenapa Bu beda gitu Bu? Nggak tahu lah, katanya karena itu internasional, jadi semua pakai paspor. Jadi pedagang-pedagang itu tuh semuanya punya paspor. Iya. Dan walaupun jangan bayangin perdagangan internet itu perdagangan tradisional lah, ya kecil-kecil. Tapi yang perdagangan internasional kayak apa? Pakai gerobak luar sendiri. itu nanti kami ada nih kan itu ya. Oh ini udah perdagangan ini lah internasional di perbatasan. Berarti perdagangan internasional itu tidak ada yang terus mindset kita, ekspor barang yang pakai kontainer kan, pakai gerobak teman sendiri. Yang micro trade-nya itu, yang micro trade-nya benar-benar pakai gerobak sendiri. Pedagang seperti layaknya, ya pasar-pasar pada undangan. Itu kan datanya tuh masuk loh di situ ekspor kan. Iya. Jadi yang tradisional itu dianggap dia tidak terlalu tradisional ya, yang pakai takin. Nah, tapi yang ke ekspor itu masih yang dibilang ekspor itu diperiksa oleh bea cukai tetap, terus ada semua di pemeriksaan, tapi membawa barang seberangnya itu pakai gerobak buat sendiri gitu. Nah, jadi nanti ada filmnya gitu. Jadi bikin trailer nanti. Komoditasnya apa Bu? Banyaknya sayur-sayur ya. Kalau di Aruk itu selain sayur sayur dan buah lah ya, produk pertanian. Kalau di itu banyak juga ikan produk-produk laut. Oh iya, karena kan Sambas kan daerah pesisir ya Bu ya. Jadi mereka ambil dari situ ke Aruk. Ya, jadi kalau di Aruk sama di Aruk dengan di mana tuh di Jagababang itu lucu. Dari mobil ke mobil, mobil Malaysia sini, mobil Indonesia sini, mobil Malaysia sini. Barangnya yakin angkut aja dari mobil Indonesia ke mobil Malaysia. Itu perdagangannya tuh. Dia benar-benar yang sistemnya sangat tradisional. Terus ya ada bayangin ya, itu data dari mana gitu kan. Berarti packingnya cepat ya Bu? Dia harus wajar packing. Nggak boleh. Jadi udah tetap harus berstandar itu. Sudah dibungkus. Malaysia nggak mau. Betapa rendang gitu. Iya. Jadi semua sudah masuk dalam karung. Jadi kadang kita ada sih kita foto-foto tapi kelihatan dari mana tuh dari daerah ininya kan, dari samping karungnya tuh kelihatan itu ada durian, ada apa kayak gitu. Itu buka pasarnya jam berapa sampai jam berapa? Jam 7. Paling lama itu jam 7. Jam 7 pagi. Pagi. Pokoknya sampai jam 10-12 gitu. Nah, berarti itu normal lah ya Bu. Iya. Kalau sore pun ada juga dilayani ya. Cuman kalau bagi orang yang pulang hari lah gitu ya, kan dia harus pergi pagi. Ya, nanti dia berdagang di pasarnya Malaysia. Lalu dia pulang ke sini sorenya, gitu. Nah, tapi kalau yang di Entekong itu dia agak besar, ya, maksudnya volumenya agak besar yang disebut ekspor itu ya. Nah, itu dia sampai jam 12 sore pun bisa juga. Bahkan dari Jawa tuh, jadi produknya sih tidak selamanya dari
Tidak. Bahkan dari Jawa pun ada, karena tempat juga ada gudang di situ. Jadi tapi ekspornya lewat cara seperti itu gitu. Nah kalau di Jagoy Babang mirip juga dengan di Aruk. Nanti ada mobil dari Malaysia datang di perbatasan. Dulu ya sebelum ada PLBL itu, kita itu boleh masuk sampai ke wilayah Malaysia. Kok sekarang ini mobil Malaysia datang di titik nol, atau motor Malaysia datang di titik nol. Jadi sekarang terjadi di titik nol itu. Titik nol atau yang kita sebut dengan free zone. Free zone, iya seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti hasil film itu bagus ya. Cukup banyak kan bahan kami dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya, se-efficient mungkin ya. Waktu harus diatur dengan begitu baik, tapi saya pikir kami mendapatkan hasil optimal lah, tinggal ditata dengan baik lah supaya filmnya bagus gitu. Jadi selama membuat video dokumenter untuk studi independen ini Bu, apa tantangan terbesarnya? Sebenarnya tantangan yang terbesar itu soal waktu aja sih ya. Di mana waktu bersamaan itu terjadi peristiwa yang banyak. Di mana kita harus membagi antara sini itu yang paling susah. Dan semuanya terbatas. Dan semuanya harus di-capture. Nah gitu. Jadi akhirnya kan, oke Bu, misalnya oke, saya wawancara. Yang ini bagian ini ya, bagian itu ada begitu. Soalnya kalau nggak bisa numpuk tuh, berapa orang numpuk situ nggak bisa gitu, tidak efisien. Yang penting udah tahu tugasnya masing-masing kan. Jadi dibagi waktunya seperti itu. Berarti memang manajemen waktunya harus kuat, waktunya harus bagus. Jadi dan harus tahu kerja apa gitu. Betul, dan harus tahu kondisi di lapangan. Saya kan terbantu karena saya sering ke lapangan. Jadi jadi janjian itu, wawancara itu ya, umumnya udah siap orang itu. Kecuali yang on the spot itu, yang ketemu ke pedagang yang itu aja. Tapi yang lain-lain kalau pejabatnya segala macam yang administrasinya, kepala desa semua sudah diatur, udah janjian jam sekian. Jadi artinya waktu itu tidak banyak terbuang. Gitu. Karena kan kalau MBKM ini kan selalu menekankan pada pengalaman mahasiswa belajar di luar kelas gitu. Nah, saya melihat dengan mahasiswa itu turun ke lapangan, baik itu membuat studi dokumenter atau buat majalah dan output lainnya lah disebut. Itu memang ada pelajaran yang bisa diambil. Misalnya tadi ketika mereka turun langsung ke lapangan, mereka akan lihat, oh ternyata perdagangan di perbatasan itu seperti ini. Ya betul, makanya saya bilang ini nih nanti logbooknya ya, misalnya itu ya, nanti kebetulan misalnya mungkin lah ngambil mata kuliah ekonomi internasional itu tinggal diceritakan sesuai konteks. Tidak perlu sama untuk setiap mata kuliah kan. Nah itu pembelajarannya, mereka bisa lihat sendiri seperti apa itu. Jadi ketika membahas perdagangan internasional tuh tidak hanya mahasiswa tahu ekspor tuh harus seperti ini, ternyata yang mikro yang kecil-kecil. Kalau zaman sekarang tuh dibedah yang grassroots lah kan. Betul. Ternyata seperti ini. Nah itu memang satu pengalaman yang tidak bisa diterima ketika kita ada di dalam kelas. Itu memang harus keluar Bu. Kan? Ya dengan semua pengorbanan lah ya Bu, dengan semua opportunity sosial gitu. Kalau tadi Ibu bilang bahwa kami sampai ini nih kalau kami makan, kami tuh akan kehilangan momen. Itu ya gimana ya, kita anggaplah itu sebagai satu pengorbanan. Kita benar-benar jaga waktu gitu. Karena kita tidak setting gitu ya dalam momen gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya itu kan perdagangan tadi ya, mobilitas penduduk. Itu kan orang masuk berapa bus nih? Memang terasa sekali ya, dibandingkan sebelumnya itu jumlah bus yang menunggu pada saat subuh masuk pembatasan itu sekarang jauh berkurang. Memang lebih sedikit ya. Cuma saya masih mau lihat data itu ya, apakah berkurangnya itu, apakah dia lebih waktunya lebih bervariasi lah waktunya. Jadi kok dulu kan kalau pagi, siang atau mana ya? Sore lah, itu ya. Mungkin sekarang lebih bervariasi karena kan sekarang ada jalan tayang kan berarti dia udah potong 2 jam. Nah jadi itu. Terus sekarang banyak sekali mobil-mobil mobil travel kan? Iya Bu. Kan semenjak tidak ada penerbangan langsung Pontianak Kucing kan orang yang itu lebih milih pakai mobil. Nah mobil travel jadi bisa terjadi mungkin aja jumlahnya kurang lebih sama ya. Tapi moda transportnya agak berbeda. Nah itu jadi mobilitas penduduk tuh. Nah mobilitas penduduk macam-macam lah dengan tujuan apa, untuk berobat kah, untuk bekerja kah. Nah yang paling banyak masuk ke Indonesia apa Bu? Apakah orang yang pulang bekerja atau orang yang pulang berobat
Atau apa tuh? Kayaknya tergantung. Kalau di aku banyaknya orang yang bekerja. Tanya banyak satu-satu. Ini kok TKI nggak sama. Banyaknya mau di Arut begitu juga. Termasuk yang pergi ke sana banyak juga. Udah tahu nih di sana sebelum kita sarapan tuh dia kelihatan nih. Ini ciri-ciri nih TKI. Berarti kan kalau Sambas kan memang wilayah TKI. Iya. Antarnya Bu, jadi lewatnya Arut semua. Kalau Kalau Endok lebih bervariasi lah dia. Banyak yang memang wisata dan danannya oke-oke, anak muda. Ada juga yang memang untuk berdagang, yang gitu jadi lebih kelihatan kok itu. variasinya ya Bu. Tapi walaupun sama-sama punya titik perbatasan ya Bu, gerbang untuk luar negeri, motif orang tuh beda-beda ya Bu. Beda-beda. Sentranya tuh beda-beda gitu. Ketika di Arut sentranya jadi sentra orang bekerja, ketika di Etikong itu lebih bervariasi. Nah, kalau Jagoy Bu, Kalau Jago kan nggak boleh. Itu nggak ada. Jago itu boleh untuk berdagang. hanya berdagang saja. Berdagang di Serikin yang setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi itu kan hanya penduduk yang tinggal di perbatasan aja. Nah itu boleh. Tapi dia perginya, makanya ramainya itu kan Jumat. Dia Sabtu Minggu berdagang, terus Minggu siang dia balik. Nah itu. Nah, jadi kalau itu memang khusus untuk berdagang aja sih. Nah, Bu, ini kan awal dari MBKM Studi Independen ya, karena setelah ini kan mahasiswanya masih harus mengerjakan. oh ya banyak aja tugasnya Bu, banyak ini. Biasanya banyak. Ya, Jadi benar. kalau dikonversi 20 SKS worth it lah ya Bu. Oh sangat worth it. Maka saya bilang ke mas saya, Tidak kehilangan SKS. enggak, cuman model belajarnya yang agak beda. Iya, Kan? Nah, jadi pulang itu siap nih, saya bilang harus siap. Bahkan kami juga mempersiapkan nanti kalau udah selesai ini kan ada BTS. Tentu ada BTS. Jadi bagi di tugas sih. Ada bagian BTS. Jadi kalau udah bagian ada yang benar-benar merekam apa BTS apa nanya. Jadi tidak kehilangan momen. Kawan kerja direkam juga dari belakang gitu. Benar-benar. Jadi kami ya karena kita kan sering juga nonton gitu ya. Jadi kita tahu bahwa kita ide ya bahwa memproduksi sesuatu itu tidak cukup dengan film itu. Kita bisa membuat film behind the scene-nya itu lebih menarik juga ya kan. Nah, itu. Terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk studi independen? Ya di sini sih ya harapan saya memang kita itu memang lebih kreatif lah ya. Sebab kok enggak gitu kita akan gimana? Tidak menghasilkan sesuatu yang baik lah ya. Harus kreatif supaya itu menarik ya. Dan itu film dokumenter itu kan bisa jadi ya. Nanti bisa kok mata kuliah saya itu sebagian kuliahnya itu bisa jadi bahan kuliah ya gitu kan. Kemudian kami juga berusaha nanti untuk kalau disertakan dalam kan ada tuh akuisisi pengetahuan lokal BRIN itu. Iya. Jadi kalau misalnya bus gitu kan, itu kan lokal ya, lokal spesifik kita lah. Walaupun di Indonesia ini ada beberapa tempat lah ya ada perbatasan. Tapi kan kita juga punya nih. Coba kita bikin yang bagus kan supaya ini gini loh kondisinya. Orang tuh nggak bisa bayangin kan. Iya. Memang ada sih yang YouTuber tapi kan lepas-lepas. Iya. Nah kalau ini kan kalian membuat secara sistematik. Ada wawancaranya, pokoknya kita buatnya secara ilmiah lah, itu film dokumenter dengan penelitian segala macam itu ya. Oke, jadi intinya adalah film dokumenter ini yang akan menjadi output studi independen diharapkan bisa membantu ya Bu, tidak hanya mahasiswanya untuk pengalaman belajar, tetapi juga menambah wawasan orang-orang yang nanti menonton, terutama yang di luar wilayah perbatasan. Ya. Bahwa perbatasan tuh tidak seperti yang dibayangkan juga gitu. Bisa lebih bagus tapi tidak menutup kemungkinan juga ya tidak seperti yang dibayangkan, lebih ke bawahnya gitu. Iya, seperti itulah dia. Oke. Yang bikin menarik adalah Ibu adalah dosen mata kuliah perekonomian Kalbar dan perbatasan. Sehingga Ibu bisa mengaitkan. Nah, ini mematahkan statement bahwa MBKM itu tidak relate dengan mata kuliah. Kita di sini bisa mendesain bagaimana MBKM itu relate dengan bisa. Jadi dapat penelitian dosennya, mata kuliahnya dengan MBKM dosennya. Jadi tridharma dosen pembimbing lapangan itu bisa sesuai dengan apa yang akan menjadi masukan di program MBKM. Nah, bisa. Ada tadi contoh ya, ekonomi internasional, apakah ke pendidikan, apakah ke macam-macam ya bisa. Itu jadi memang mungkin ada ya Bu program MBKM yang akhirnya mentabrak tidak sesuai dengan mata kuliah. Jadi mungkin ada anak-anak. Nah, gitu tapi kan? Di sini kita juga bisa menunjukkan ada loh MBKM yang sesuai dengan CPL kita, CPL kita. Oh ya, sangat bisa. Jadi baik buruknya tuh bisa diambil begitu ya. Benar.
namanya program sih tidak ada yang sempurna ya. Betul. Oh semuanya bagus gitu, tidak. Tapi kita bisa kasih contoh bahwa ada loh program MBKM yang sesuai dengan CPN mata kuliahnya, CPNK mata kuliahnya, bahkan sesuai dengan core dari universitas atau visi dan misi dari prodi. Keunikan prodi itu kan cuma tadi ya pekerja tuh. Iya. Bayangkan pekerjaan lintas batas antar negara loh, pulang hari. Iya. Nah itu kan ya. Coba itu kan jadi banyak banget tuh yang mau diangkat tuh kalau memang bisa lah ya. Dampaknya pada kanan saya tuh lebih pada mobilitas penduduk termasuk yang tradisional tadi itu ya sama perdagangan. Sebenarnya di dalam itu terlalu banyak variasi ya. Oke Bu Tuti, terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga kegiatan MBKM studi independennya berjalan lancar sampai akhir semester dan mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman dan nilai yang terbaik untuk MBKM. Terima kasih juga atas fasilitasinya dia sebagai koordinator MBKM Prodi Ekonomi Pembangunan ya. Sama-sama Bu Tuti. Ya. Baiklah pemirsa, inilah wawancara kita hari ini, ngobrol-ngobrol singkat kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TJAL. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.